kita akan bahas kembali topik matematika SMP tentang kesebangunan dan kekongruenan ya. Dari matematika SMP kesebangunan part 2 ya. Yuk kita lihat soal nomor 1. Ya, soal nomor 1, carilah nilai X dari bangun berikut. Oke, ini tentang kesebangunan. Oke, saya ulangi sekali lagi, cara yang paling mudah mengerjakan tentang kesebangunan adalah mencari sisi-sisi yang bersesuaian ya. Nah, kebetulan di soal kita yang pertama ini tentang segitiga. Oke, segitiga. Nah, kita cari dulu segitiga yang bersesuaian. Ingat ya, membandingkan segitiga yang bersesuaian. Berarti ada segitiga yang kecil, ada segitiga yang besar. Ya, kita lihat ya, segitiga yang besar mana aja? Yaitu A, B, C. Setuju? A, B, C. Oke, setuju ya? Itu gini, yang ini ya, A, B, C. Sedangkan segitiga yang kecil adalah DEC. DEC. Silakan sini ya. Ini adalah segitiga-segitiga yang bersesuaian. Ingat, prinsip kesebangunan harus membandingkan dua bidang yang bersesuaian. Ya, segitiga yang besar A, ABC. Oke, sedangkan segitiga yang kecil adalah DEC. Oke, jangan sampai salah membandingkan ya. Kamu tidak boleh membandingkan ADEB ya, yang ini. Sebab ADEB adalah trapesium ya. Jangan membandingkan ADEB dengan segitiga karena berarti apa? Bangunnya tidak bersesuaian. Jelas sampai sini ya. Ini adalah sudut siku-sikunya ya. Oke. Nah, sekarang kita isi datanya dulu. AB itu 5. Anggap aja 5 cm. AC berarti berapa? 6. Betul ya? 6. Ini. Lalu BC belum tahu. Oke. Ya bisa sih dikerjakan dengan mencari Pitagoras. Oke. Tapi coba kita selesaikan dulu soal ini dengan prinsip kesebangunan ya. Sekarang kita segitiga DEC, berarti segitiga yang ini ya, yang kecil ini ya. DEC. DC-nya 4, lalu DE-nya adalah X. Oke. DE-nya adalah X, itu yang ditanya, oke. Nah, karena ini sudah bersesuaian, betul? Udah bersesuaian? Betul ya, udah bersesuaian ya. Ingat ya, kamu harus memastikan dia sudah bersesuaian. Sekarang kita bandingkan, yaitu siapa? AC dibanding DC, ya, segitiga gede banding segitiga kecil, sama dengan segitiga gedenya AB, segitiga kecilnya adalah DE. Sampai sini jelas? Saya ulangi ya. AC banding DC, setuju? Sama dengan AB banding DE. Setuju sampai sini? Jangan sampai terbalik dan harus konsisten. Segitiga gede banding segitiga kecil, harus begitu. Atau segitiga kecil banding segitiga gede. Jangan kebolak-bolak. Gede kecil sama dengan kecil gede. Nah, itu namanya tidak konsisten. Jadi harus konsisten. Gede kecil sama dengan gede kecil. Ya, atau kecil banding gede sama dengan kecil banding gede. Ya, harus bersesuaian. Sampai sini nangkap caranya? Nah, sekarang kita masukkan datanya. AC-nya itu 6, lalu DC-nya adalah 4, AB-nya adalah 5,
sedangkan DE-nya adalah X. Dengan prinsip kali silang, ya, 6 kali X, 6X, lalu 4 kali 5, 20. Sehingga X sama dengan 20 per 6 cm. Anggap aja dalam cm. Atau kita perkecil berapa nih? 10 per 3 cm. Ya, itulah menyelesaikan atau itulah nilai X-nya. Ya. Oke, saudara, kita lanjut lagi ke soal yang kedua, ya, masih seputar topik kesebangunan untuk SMP, ya. Soal kedua, perhatikan bangun berikut, carilah nilai X dari bangun berikut. Oke. Nah, apakah kalian bisa memahami bahwa prinsip kesebangunan adalah harus membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian? Atau berdasarkan soal nomor 2 ini, apakah kamu bisa menentukan manakah sisi-sisi yang bersesuaian? Oke. Kalau soal nomor 1 saya kira sangat mudah, betul? Tapi kalau ini bagaimana bisa? Oke, saya akan bantu kamu bagaimana menentukan sisi-sisi yang bersesuaian pada soal nomor 2 ini. Ingat ya, cara menentukan sisi-sisi yang bersesuaian itu bisa dibantu dengan menentukan sudut yang bersesuaian juga. Ya, perhatikan di sini ada dua segitiga di sini sebenarnya, yaitu APQ dan ABC, ya. APQ dan ABC. Diberitahu bahwa sudut P 70 derajat dan sudut C adalah 70 derajat. Oke, bagaimana kita menentukan sudut yang bersesuaian? Caranya begini, kita misalkan saja sudut A ini adalah, bilanglah 40 derajat. Kita misalkan aja ya. Kita misalkan A 40 derajat. Berarti otomatis untuk sudut Q adalah 180 dikurang 40 dikurang 70. Ya, berarti 70 derajat. Betul? Oke, jelas. Ya. Ini angkanya 70 derajat ada dua nih. Kalau kamu masih bingung, kita ganti sudut yang lain biar lebih jelas, ya. Misalkan sudut A saya ganti jadi 30 derajat. Misalkan ya, 30 derajat. Oke. Otomatis sudut Q-nya adalah 180 dikurangi 70 dikurang 30, ya kan, untuk segitiga APQ. Ulangi, untuk segitiga APQ berarti kita bisa tentukan bahwa sudut Q adalah 180 dikurang 30 dikurang 70, betul? Berarti 80 derajat. Sampai sini mengerti ya? Oke, ini 80 derajat, yang sudut A-nya 30 derajat. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABC. Ya, segitiga ABC. Sudut C-nya 70 derajat. Tentunya sudut A juga 30 derajat, ya kan? Berarti dengan melihat segitiga ABC, berarti sudut B-nya berapa? Betul, ya. 180 derajat dikurangi sudut A 30 derajat dikurangi sudut C 70 derajat. Berarti sama dengan 80 derajat, betul ya? 80 derajat di sini. Jelas sampai sini? Nah, dengan melihat sudut-sudut yang bersesuaian, jelas sekarang kita sudah mendapatkan dua segitiga yang sebangun dengan memperhatikan sudut-sudutnya. Ya, kita gambarkan dulu segitiga yang besar. Ya, yaitu segitiga ABC. Oke, kita kasih nama di sini. Berarti di sini ada sudut A, di sini sudut A, di sini sudut B, di sini sudut C. Betul ya?
Nah, AB berarti ini, AB berarti ini ya. Berarti AB-nya adalah X tambah 10. X tambah 10. Oke, sedangkan AC-nya berarti yang ini, AC-nya. Yaitu 12 tambah 6, berarti 18. Oke, sedangkan sudut BC-nya tidak diketahui. Nah, sekarang kita akan menggambar segitiga yang kecil yang bersesuaian. Oke, perhatikan di sini. Kalau misalkan di sini kita katakan 80 derajat. Oke. Sudut A-nya 30 derajat. Oke. Dan sudut C 70 derajat. Kita harus menggambar segitiga yang kecil juga harus bersesuaian sudutnya. Harus bersesuaian sudutnya. Segitiga yang kecil ya. Ya, harus bersesuaian. Anggap aja sama ya. Bentuknya sama. Nah, kalau di sini 80 derajat ya, maka di sini juga wajib 80 derajat. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada segitiga APQ yang manakah 180 derajat? Iya, betul, ini 80 derajatnya. Betul? Ya, ulangi yang 80 derajat itu ini. Betul? Berarti wajib di sini adalah Q. Karena dia 80 derajat. Paham? Nah, sekarang sudut C-nya di sini adalah 70 derajat. Nah, kita harus mencari pada segitiga APQ yang 70 derajat. Yang mana? Iya, betul. Sudutnya adalah yang ini, 70 derajat. Betul? Betul ya? Berarti kita harus menuliskan ini adalah sudut Q adalah, sudut P adalah 70 derajat. Ya, harus bersesuaian. Nah, otomatis di sini pasti titik sudut A, yaitu 30 derajat. Jelas sampai sini? Ya. Jadi ketika mereka sudah bersesuaian, perhatikan ketika sudut-sudut sudah bersesuaian, berarti kedua segitiga ini sudah sebangun. 30, di sini juga 30. Jelas ya? Terus kalau di sini 80 derajat, di sini juga 80 derajat. Kalau di C sudut 70 derajat, maka di P juga 70 derajat. Ngerti? Nah, ketika sudut-sudut ini sudah bersesuaian, maka dikatakan bahwa dua segitiga ini, yaitu ABC dan AQP berarti sebangun. Oke, berarti mereka sudah sebangun. Ya, kata kuncinya apa? Mereka sudah sebangun. Ulangi, ketika sudut-sudut mereka sudah bersesuaian, ya, maka bisa dikatakan segitiga ABC dan segitiga AQP sudah sebangun. Ya, sudah sebangun. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita tinggal melengkapi data-data untuk AQP. Perhatikan AQP-nya ya. AQP di sini AP10 ya. AP10, seperti di sini 10. Lalu AQ-nya 12. AQ-nya 12. Panjang AQ-nya 12. Jelas sampai sini? Nah, sudah jelas ya? Nah, sekarang kita sudah mempunyai dua segitiga yang sebangun, ya. Dua segitiga yang sebangun. Nah, karena dia sebangun, berarti kita mendapatkan sisi-sisi yang bersesuaian. Yaitu yang mana? AB
banding AQ. Jelas ya, perhatikan. AB banding AQ, jelas sampai situ? Ya. Sama dengan, harus konsisten ya, ingat harus konsisten. Kalau ini segitiga besar banding segitiga kecil, maka di sebelah kanan juga harus segitiga besar banding segitiga kecil, harus konsisten, jangan terbalik. Nah ingat ya, yang pertama kita sebut adalah AB sebagai segitiga besar, ya, lalu AQ sebagai segitiga kecil. Berarti untuk sisi yang bersesuaian yang selanjutnya harus segitiga besar banding segitiga kecil. Berarti AC, ya, AC banding AP. AP. Jelas sampai sini? Jelas? Nah, sekarang kita isi datanya. AB X tambah 10. X ditambah 10. AQ 12. Ya. Lalu AC yang ini 18. Dibanding AP yaitu ini 10. Ya. Belakang sini. Nah, sekarang kita jangan lupa ya melakukan kali silang, tapi jangan lupa kasih dulu kurung. Lalu kita melakukan kali silang ya. Ini dikali, lalu ini dikali. Yang kita lanjutkan sehingga penyelesaiannya, yuk 10 dikali X tambah 10 sama dengan 12 dikali 18. Nah, sekarang kita selesaikan ya. 10 kali X, 10X. 10 kali 10, 100. Oke, betul ya? Lalu 12 kali 18, 216. Oke. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita tulis di sini. 10X ditambah 100 sama dengan 216. Prinsip aljabar ya, ini ke kanan. Berarti 10X sama dengan 216 dikurang 100. 10X sama dengan 116. Berarti X sama dengan 116 dibagi 10. Berarti kita dapatkan X-nya adalah 11,6 cm atau satuan ya, satuan. Jadi begitu caranya ya. Jadi X adalah 11,6. Jelas sampai sini? Bagaimana caranya kita mencari atau menentukan sisi-sisi yang bersesuaian dalam prinsip kesebangunan? Iya, betul. Jadi kalau kamu bingung bagaimana mencari sisi-sisi yang bersesuaian dalam kesebangunan, gunakan bantuan sudut. Ya, gunakan bantuan sudut. Sudut-sudut yang bersesuaian menjadi indikator sisi-sisi yang bersesuaian juga. Jelas sampai sini? Oke, jelas? Oke, selamat belajar.